A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, amin. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, amin. Dzamban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah, Amin. wa la hamman illa farajtah, Amin. wa la maridun illa syafaitah, Amin. wa la azuban illa zawajtah, Amin. wa la hajatan hiya laka ridun illa qadaitaha ya rabbal alamin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian seperti biasa. Terlebih dahulu terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, pemuda Cibule, Bang Ece, Bang Paslak, Bang Lu, Bos Deong dan lain sebagainya yang telah mengikuti pengajian ini. Sebelumnya saya ingin mengundang terutama khusus kepada para pemuda Cibule yang tidak memiliki kegiatan selesai maghrib, yang tidak memiliki kegiatan bisa mengikuti kegiatan ini di base camp pemuda Cibule, tepatnya di rumah almarhum Bah Pai. Kajian kali ini tentang kitab Akhlaqul Banin, tentang kewajiban kita sebagai manusia. Di sini disebutkan kewajiban seorang anak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladul adib, wahai anak-anak yang beradab. Karena ini kitab untuk anak-anak, jadi hitungnya untuk anak-anak. Tapi bukan berarti tidak boleh dikaji oleh orang dewasa. Justru orang dewasa sangat penting sekali untuk mengetahui, karena untuk diajarkan kepada kerabat, keluarga, juga anak-anak kita nanti, ya. Seperti itu Bang Ece. Wahai anak-anak yang beradab, laqad manallahu ta'ala 'alaika bini'amin katsiratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang sangat banyak, telah memberikan karunia berupa nikmat-nikmat kepada kita yang sangat banyak sekali. Sebagian diceritakan di sini, di antaranya aujadaka ba'dal adam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita dari asalnya kita tiada. Contoh seperti Bang Ece kan lahir tahun berapa Bang Ece? 2005. 2005. Bang Ece lahir tahun 2005, berarti sebelum 2005 itu belum ada Bang Ece. Nah, yang menjadikan kita ada itu Bang Ece adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kepadamu akal, telah memberikan akal kepadamu, ya, kepada kita semua, dan juga telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa memeluk agama tercinta kita, agama Islam. Alladzi huwa a'dhamu ni'matin wa a'dhamu nikmatin, yang mana hidayah memeluk agama Islam adalah nikmat yang paling besar. Di antara nikmat-nikmat yang besar itu, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Melebihi nikmat sehat, melebihi harta benda, melebihi apapun, nikmat yang paling besar adalah nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk memeluk agama Islam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita bisam'i wal basori wal lisan wal yadaini wal rijlain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita indera pendengar sehingga kita bisa mendengar, memberikan penglihatan, memberikan mata untuk kita melihat, memberikan lisan sehingga kita bisa berbicara, berinteraksi dengan yang lain, memberikan tangan kita dua, memberikan kaki dua kepada kita sehingga kita bisa bekerja dengan sangat baik, bisa bepergian ke tempat yang kita inginkan. Merupakan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah kita di sini diberikan pendengaran, penglihatan, alat untuk berbicara, kaki dan tangan yang sempurna. Ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Selain itu, wa khalaqaka basaron sawiyya fi ahsani khilqatin. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat-sangat sempurna, dengan bentuk yang sangat-sangat bagus dibanding makhluk-makhluk lain. Bisa dikatakan kita diciptakan dengan penciptaan terbaik Bang Aceh. Walaupun yang kita rasakan bahwa jika kita dibandingkan dengan orang lain, bisa dikatakan maaf Bang Aceh ya, tampang kita ya agak pas-pasan gimana, tapi itu adalah penciptaan yang terbaik buat Bang Ece. Bisa dibayangkan kalau Bang Ece memiliki ketampanan seperti Ariel Noah, mungkin Bang Ece tidak mau duduk bersama-sama di sini, mungkin tak sibuk kemana. Mungkin hikmahnya seperti itu. Jadi kita diciptakan, memang kita tidak sempurna, tapi kita limited edition. You are not perfect, but you limited edition. Kamu memang tidak sempurna, tapi kamu adalah limited edition, stok terbatas. Seperti itu Bang. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manane wallahu alam wa rasul bihaqil murad. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan terbaik dibanding dengan makhluk-makhluknya yang lain. Selain itu juga wa'ataka sihhata wal afiyata. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sihat, sehat badan, sehat zahir, wal afiyata, dan sehat batin. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini karena kita diberikan sehat wal afiyat. Badan kita sehat, akal kita juga sehat. Zahir kita sehat, batin kita juga sehat. Seperti itu. Selain itu, anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa wada'ar rahmata laka fi qulubi walidaik. Allah Subhanahu wa taala menyimpan kasih sayang di hati orang tua kalian. Allah Subhanahu wa taala menyimpan dan menciptakan kasih sayang di hati orang tua kalian sehingga hatta rabbayaka tarbiyatan kamilatan, sehingga orang tua kita mengurus kita, merawat kita dengan pengurusan, dengan perawatan yang baik, dengan perawatan yang sempurna. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyimpan kasih sayang di hati orang tua kita
sehingga menyayangi kita. Juga wahabbabaka ila ustadzika hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka ila ghairi dzalika min ni'amihi ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, menyimpan kasih sayang di hati guru-guru kita, sehingga kita diajari oleh guru-guru kita tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kita, hal-hal yang berfaedah bagi kita, entah itu di dunia, untuk urusan dunia, juga untuk urusan akhirat. Kalau guru kita tidak diberikan kasih sayang oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan kita diajari, hal-hal lain pun tidak akan dilakukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan kasih sayang di hati guru-guru kita, sehingga kita diajari hal-hal yang bermanfaat, urusan dunia juga, terutama urusan agama seperti itu. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu, tidak bisa kita rinci satu persatu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Walaupun dengan menggunakan peralatan secanggih apapun, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah terhitung. Nah, setelah kita mengetahui Bang Ece, setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan anugerah yang banyak kepada kita, dimulai nikmat-nikmat yang besar sampai nikmat-nikmat yang kecil yang kita rasakan dan juga yang tidak kita rasakan, apa yang harus kita lakukan? Maka fayal jamuka antashkuru rabbaka ala ni'am. Yang patut, yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bi antuti'a awamirahu wa tabta'ida an manhiyati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sesuatu yang wajib, yang diwajibkan, atau sesuatu yang disunnahkan. Dan juga kita harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mengatakan saya bersyukur, tapi pada hakikatnya itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara kita melaksanakan sholat yang 5 waktu Bang Ece, dengan cara kita mengikuti pengajian-pengajian, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada masyarakat dan juga negara. Dalam hal-hal kebaikan, kita saling bantu-membantu sesama warga, dan lain-lain bentuk-bentuk ibadah, entah itu ibadah mahdoh, ibadah guer mahdoh, ibadah yang langsung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah dengan perantaraan kepada manusia. Itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Juga kita harus menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bang Ece ya. Selain itu, cara syukur kita kepada Allah adalah wa tu'azzimahu min qalbik. Kita harus mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala lebih dari apapun. Juga pala ta'mal qabihan walau fi hali wahdatika. Kita jangan berbuat sesuatu yang jelek walau fi hali wahdatika, walaupun dalam keadaan sendiri kita. Jadi jangankan
waktu beramai-ramai di depan orang lain, ketika kita sendiri pun kita jangan melakukan hal-hal yang buruk banget sih. Entah itu melakukan sesuatu yang diharamkan ataupun melakukan sesuatu yang dianggap jelek, entah itu oleh agama ataupun oleh masyarakat. Sebagaimana dalam satu hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaanmu. Entah itu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bersama orang lain ataupun dalam keadaan sendiri dalam kamar. Maka kita harus bertakwa, yaitu menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala sesuatu perintahnya. Selain itu, wa antuhibba rabbaka aktsara min mahabbatika liwalidayka wa linafsika. Kamu harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintamu atau sayangmu kepada orang tua, bahkan kepada dirimu sendiri. Bagaimana bukti kalau kita mencintai mencintai Allah lebih daripada mencintai orang tua, bahkan mencintai diri sendiri? Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menjadi prioritas kita adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai seorang wanita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan kita akan lebih menuruti wanita tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mencintai Allah lebih dari segalanya, maka perintah Allah, larangan Allah adalah yang paling dulu atau paling kita prioritaskan melebihi perintah-perintah dari siapapun. Selain itu, wa tuhibbu aidon jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wassolihin. Selain kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara dengan cara bertakwa, kita juga harus mencintai malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, para utusan Allah, wa anbiya'ihi, dan para nabi-nabi Allah, wassolihina, juga orang-orang saleh dari golongan hamba-hamba Allah. Kenapa? Li'annahu ta'ala yuhibbuhum, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai para malaikat, mencintai para rasul, mencintai para nabi, juga mencintai para solihin, para orang-orang soleh. Nah, ketika kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai mereka juga. Seperti itu Bang. Itu cara, sebagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara, intinya dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui sebelum syukur, tentang syukur, sebagaimana tadi diceritakan seperti itu. Apa itu syukur? Definisi syukur itu apa? Definisi dari syukur adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajlihi. Bil ibadah. Jadi kita menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Itu bisa dikatakan syukur. Contoh, kita diberi oleh Allah pendengaran, kita diberi penglihatan, kita diberi lisan untuk berbicara, maka gunakan pendengaran itu untuk ibadah, gunakan penglihatan itu untuk ibadah, gunakan lisan itu untuk ibadah. Menggunakan pendengaran untuk ibadah, ya dengarkan untuk hal-hal yang harus didengarkan, seperti
mendengarkan pengajian, mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan nasihat, dan lain sebagainya. Penglihatan, kita gunakan penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang patut atau yang harus dilihat, yaitu kita melihat Al-Quran, melihat sesuatu yang diharuskan, disunatkan, seperti melihat wajah ulama dan lain sebagainya. Kita gunakan lisan kita untuk beribadah dengan cara membaca Quran, membaca sholawat, membaca dzikir, memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan kita gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita untuk hal-hal yang tidak ibadah, apalagi sampai level dosa, doraka. Seperti kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan gosip-gosip tetangga, kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang dilarang, Bang Ece ya. Lisan kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang dilarang, kita seperti membicarakan aib orang lain, membuli orang lain, memaki, mencaci orang lain, dan lain sebagainya. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan harta tersebut untuk ibadah. Paling tidak gunakan harta tersebut kepada hal-hal yang positif, seperti untuk memenuhi kebutuhan. Selebihnya kita gunakan untuk berbagi kepada orang lain, santuni fakir miskin, beri anak yatim, dan lain sebagainya. Dengan cara-cara ya tergantung, yang penting tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini yang pertama, karena ketika kita sudah merasa bersyukur, kita bisa bersyukur kepada Allah, maka itu akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa meningkatkan kehidupan kita, terutama dalam hal beribadah, akan menjadi motivasi dan spirit kita untuk lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti pembicaraan kali ini Bang Ece itu tentang karunia-karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai hamba yang diberikan anugerah, yang diberi nikmat, salah satu kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dengan cara beribadah, menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian untuk malam ini Bang Eci ya. Kepada para rekan-rekan yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, terima kasih atas perhatian dan dukungan sehingga channel ini bisa berkembang. Mohon doa dan dukungannya untuk selalu berbagi kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan dukungan, support dari rekan-rekan dengan cara menonton dan juga like dan share video ini menjadi amal kebaikan tersendiri buat rekan-rekan sekalian. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.